Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu kembali. Kita masih bersama buku Mencetak Generasi Rabbani. Pada pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan kita sampai pada bab 8 metode pembelajaran. Sudah 4 poin kita bahas di dalam bab ini. Kita akan lanjutkan pembahasan kali ini pada poin berikutnya, itu poin kelima. Sebelumnya salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, poin kelima dari 8 metode pembelajaran atau metode yang kelima adalah pembiasaan diri. Ada pepatah yang berbunyi, Allah bisa karena biasa. Itu adalah bentuk latihan yang harus terus diulang-ulang. Ya, pembiasaan sesuatu akan melahirkan suatu kemampuan. Anak yang dibiasakan berbuat baik, maka dia akan terbiasa dengan kebaikan. Ini adalah pendidikan Islami, ya, yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab jika anak itu rutin melakukan suatu kebaikan ataupun amal secara teratur, maka ia pun akan terbiasa dengan kebiasaan itu dan akan mudah untuk melakukannya dan tanpa perlu mungkin disuruh ataupun diperintah. Karena sebagai orang tua mungkin kita akan letih juga, ya, kalau setiap waktu kita harus mengulang-ulang perintah, ya, kepada anak kita, perintah yang sama setiap hari. Ya, nah, maka pembiasaan ini akan membuatnya mudah melakukan rutinitas itu, ya, dan pembiasaan ini juga akan melahirkan sikap disiplin, ya, terhadap tugas ataupun tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Ya, dengan pembiasaan urusan yang banyak itu akan menjadi mudah, ya, akan menjadi mudah baginya, ya, untuk melakukannya. Ini berlaku baik itu urusan agama maupun urusan dunia, dari yang besar sampai yang kecil, ya, dari yang penting sampai yang sepele, dari yang sifatnya pribadi sampai amanah yang dibebankan oleh orang lain, ya. Nah, semuanya perlu pembiasaan. Maka tanamkan kepada anak, ya, kebiasaan melakukan sesuatu yang baik, yang membawa maslahat dan manfaat, ya, baik dalam urusan dunianya maupun agamanya, ya, misalnya dalam ibadah, adab, tutur kata, sopan santun, ya, dan rutinitas keseharian, ya, dan ya segala aktivitas-aktivitas yang bermanfaat lainnya. Nah, tentunya di sini anak perlu dilatih dan dibimbing, ya. Sebagai orang tua kita harus juga bisa mendampinginya, ya, di dalam melakukan pembiasaan tersebut. Ya, mau tidak mau orang tua juga harus membiasakan diri melakukan sesuatu yang dia biasakan pada anaknya, ya, karena tentunya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, ya. Nah, ketika kita misalnya, ya, membiasakan diri membaca, ya, maka anak juga akan terbiasa membaca. Nah, dalam hal ini, ya, tentunya ada hal-hal yang perlu kita nampakkan, ya, amal-amal yang nggak perlu kita sembunyikan. Dan maslahatnya lebih banyak kita nampakkan daripada kita sembunyikan, ya, di hadapan anak-anak kita. Mungkin amal itu kita sembunyikan dari pandangan manusia, tapi untuk anak, maslahatnya lebih besar kita nampakkan. Karena kita ingin di sini dia menirunya, ya, dia melihatnya dan mengetahui kebiasaan kita, ya, sehingga dia juga mengikuti kebiasaan itu.
Nah, jadi perlu pendampingan dari para orang tua yang ingin ya agar anaknya terbiasa melakukan suatu amalan ya. Nah, dia juga harus membiasakan diri dengan amalan itu. Ya, karena kalaulah si anak tidak melihat contoh ataupun teladan dalam hal ini, ya tentunya sulit bagi dia untuk membiasakan perkara tersebut. Ya, maka dari itu di sini ya perlu pendampingan dari orang tua ya. Nah, kadangkala ada kalanya kita perlu menampakkan ya rutinitas kita ataupun kebiasaan kita, yaitu ya kebiasaan baik tentunya kepada anak supaya mereka bisa mengikuti kebiasaan tersebut. Jadi ini pepatah yang kita katakan berlaku ya di tengah-tengah manusia, Allah bisa karena biasa. Sesuatu itu bisa kita lakukan, mudah kita kerjakan karena kita terbiasa melakukannya. Ini adalah bentuk latihan ya, riyadhah yang perlu dilakukan ya. Nah, demikian. Nah, misalnya ya di dalam rutinitas keseharian, ya pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan ya kebiasaan sehari-hari ya, misalnya ya membersihkan kamar, merapikan tempat tidur, ya itu kan perlu pembiasaan sehingga dia terbiasa dan cekatan melakukannya. Karena ada anak yang tidak terbiasa melakukan rutinitas itu, yaitu misalnya merapikan tempat tidur. Maka dia tidak mengerti bagaimana cara merapikan tempat tidur. Ya, sudah dia coba, sudah dia lakukan, tapi hasilnya tidak memuaskan. Ya, masih mereng sana, mereng sini, karena dia tidak terbiasa melakukan rutinitas itu. Ya, nah demikian. Nah, dalam hal ini anak juga jangan terlalu dimanjakan dengan adanya pembantu ya. Ya, kadangkala ya hal-hal seperti itu tidak perlu dilakukan oleh pembantu. Kalaulah misalnya kita punya pembantu di rumah ya. Nah, jadi ada hal-hal yang itu jangan dilakukan oleh pembantu supaya ini tujuannya adalah untuk melatih anak itu melakukan ya satu rutinitas yang berkaitan dengan kesehariannya. Ya, nah demikian. Ya, kemudian misalnya menggosok gigi ya. Nah, ini adalah rutinitas keseharian yang perlu dibiasakan karena anak kadang-kadang ya malas menggosok gigi, menjaga kebersihan mulutnya. Ya harus disuruh setiap hari oleh kedua orang tua. Kalau nggak disuruh nggak dikerjakannya. Nah, ini adalah kembali kepada kebiasaan yang harus dia dibiasakan padanya dari kecil. Ya, nah tentunya misalnya mengajak gosok gigi bersama ya. Ya, sehingga dia terbiasa melakukannya, melihat bagaimana gosok gigi yang benar kan begitu ya. Nah, hingga walaupun dia tidak ada di hadapan kita, ya dia tetap melakukan kebiasaan itu. Ya, dia tetap melakukan rutinitas itu. Nah, tentunya salah satu faidah ya dan hikmah manfaat ya kita melatih kebiasaan pada anak adalah menanamkan sifat disiplin padanya. Ya, anak kenal waktu, kenal jadwal. Nah, itu juga perlu dilatih. Ya, karena ada anak-anak yang nggak kenal jadwal, yang nggak tahu waktu. Ya, nah ini juga kedisiplinan waktu itu juga perlu dilatih, dibiasakan. Karena ada anak-anak yang nggak bisa dikasih jadwal. Ya, misalnya jadwal sehari-hari ya, kita buat tabelnya ya, jadwal rutinitas harian itu kadang-kadang dia tidak disiplin ya mengerjakannya ya mungkin karena faktor kebiasaan. Maka perlu dilatih ya kita katakan kebiasaan-kebiasaan ini hingga melahirkan kedisiplinan pada dirinya. Dia disiplin mengerjakan rutinitas-rutinitas tersebut ya. Nah, demikian. Dan ini merupakan satu modal besar baginya nanti ya di kemudian hari kelak ya ketika dia dewasa. Karena kedisiplinan itu adalah yang merupakan modal keberhasilan dan kesuksesan dalam urusan apapun. Dalam urusan menuntut ilmu misalnya, ya. Penuntut ilmu yang tidak disiplin tidak akan sukses. Adapun yang disiplin ya dengan waktunya, ya dengan jadwalnya, dengan tabel rutinitasnya, maka dia akan berhasil. Ya, dia akan berhasil, dia akan sukses. Ya misalnya di waktu murojaah, waktu membaca, waktu istirahat, ya kadang-kadang anak sekarang ini susah untuk dilatih disiplin waktu ya. Waktu istirahat dia justru ya melek ya, dia menghabiskan waktu untuk kegiatan-kegiatan lain. Nah, dan bertabrakan ya, amburadul ya kita katakan jadwal hariannya. Nah, ini yang kita lihat pada hari ini ya, anak-anak khususnya anak-anak remaja
ya banyak yang tidak tahu waktu, banyak yang tidak disiplin waktu. Ya, padahal kita tahu ya bahwasanya orang-orang yang sukses dan berhasil, baik itu urusan dunia maupun akhirat, itu adalah orang-orang yang ya kita katakan punya disiplin waktu. Ya sebenarnya ada di dalam Islam latihan ya disiplin waktu itu melalui sholat 5 waktu. Ya, secara tidak langsung Allah melatih kita untuk disiplin waktu. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditetapkan waktu-waktunya. Ya, ada waktu masuk dan waktu berakhir. Nah, yang perlu dijaga ya, perlu diawasi dan diperhatikan ya sehingga tidak keluar waktu atau melakukannya sebelum waktu. Ya, disiplin waktu. Ini perlu ditanamkan pada anak-anak kita ya, terutama hari ini perkara yang paling mengganggu ya kedisiplinan anak adalah ya kebiasaannya bermain HP ya, gadget yang membuat dia lupa waktu dan tidak tahu jadwal harian ya, tidak ada jadwal harian, tidak kenal disiplin. Nah, ini yang harus kita bekerja keras ya para orang tua untuk ya bisa menyadarkan ataupun memberikan kesadaran pada anak pentingnya ya menjaga kedisiplinan ya, menjaga kedisiplinan. Nah, demikian dan kita berharap ya semoga dari pembiasaan yang kita latih kepadanya dari kecil ya dia tumbuh menjadi seorang anak yang disiplin ya, terutama ya kita katakan disiplin terhadap waktunya ya. Nah, demikian. Karena seorang itu sukses bergantung bagaimana dia bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Ya, dan ini tidak bisa dilakukan kecuali orang yang punya kedisiplinan yang ketat. Ya, wallahu alam bisawab. Maka di negeri kita ini ataupun di lingkungan masyarakat kita ya, itu masih dikenal ya, sangat dikenal istilah jam karet. Nah, ini ya kebiasaan masyarakat di negeri ini mungkin ya punya jam karet ya dalam semua urusan ya, urusan agamanya jam karet juga, urusan dunianya lebih lagi dalam urusan dunianya. Ya jam karet ini sudah terbiasa, ya sudah menjadi budaya yang berurat akar di negeri ini. Sehingga kalau ada yang jam karet atau tidak terlambat, tidak disiplin waktu, itu sudah dianggap biasa di kantor, ya di tempat kerja atau dimanapun itu, ya. Nah, biasa itu melanggar kita katakan jadwal itu sudah biasa. Padahal ini di luar sana itu suatu hal yang dianggap sangat tidak etis ya, tidak baik ya, melanggar jadwal perjanjian begitu. Nah, ya ketepatan waktu itu adalah suatu kunci keberhasilan di sana dan kunci kesuksesan ya. Nah, orang menilai ya sesuatu itu dari ketepatan waktu. Nah, kalau di sini sudah biasa, molor-molor itu biasa. Ya, molor itu biasa, jam karet itu biasa. Bahkan kalau nggak jam karet itu kayaknya jadi aneh itu. Misalnya ada satu pertemuan, ya tepat waktu semua itu jadi aneh itu. Mungkin saling memandang satu sama lain ya, ini kok tepat waktu gitu. Karena biasanya jam karet semua, ya. Nah, ya biasalah kita kan udah memang membiasakan ketidakdisiplinan itu. Misalnya ya ada satu perjanjian ya, kita janji ketemuan. Biasanya janjinya itu nggak ditetapkan waktunya, ya habis maghrib misalnya. Ya, nah habis maghrib itu ya mau menjelang isya baru dia datang. Karena memang begitu. Nanti kilahnya bagaimana? Ini kan habis maghrib, ya. Memang sudah dibiasakan untuk tidak disiplin, ya. Nah, dan itu bukan hanya ya kita katakan anak-anak ya, tapi orang dewasa bahkan orang yang sudah sempurna akalnya juga kebiasaannya ya seperti itu. Memang dari kecil seperti itu. Ya biasa molor dan biasa kita katakan jam karet. Nah, ini memang untuk merubah ya kita katakan kebiasaan yang tidak baik ini pada ya generasi penerus kita ini agak berat ya karena kita sendiri ya sering melanggar itu. Ya kita sendiri belum bisa memberikan contoh ya yang baik di dalam hal itu. Ya, kadang-kadang ya misalnya kita janjian yang mau pergi dengan anak-anak jam sekian misalnya. Ternyata kita molor gitu ya.
Anak-anak sudah kadang-kadang sudah nunggu itu. Lalu bagaimana mereka bisa memahami pentingnya kedisiplinan itu? Kalau memang kenyataan yang terjadi dalam keseharian tidak seperti itu. Dia akan berpikir, oh biasa nih kalau janji jam 7 nanti berangkatnya jam 8. Kalau janjinya jam 6 nanti datangnya jam 7 begitu. Sudah terbiasa ya. Nah, seperti itu sudah lumrah ya, suatu hal yang sudah ya kita katakan sudah menjadi rahasia umum seperti itu. Ya bahwa kalau janji jam 6 nanti datangnya jam 7 begitu. Nah ini yang sebenarnya perlu kita ubah ya pada generasi kita, dan itu harus dimulai dari diri kita sebenarnya. Walaupun ya kadang-kadang berat ya, kadang-kadang kita masih suka melanggar janji-janji dan apa namanya ketepatan waktu di dalam perjanjian. Ya kadang-kadang begini ya, sebagian orang punya ya, moto ya, yang penting kan tidak melanggar janji. Ya saya datang katanya. Saya tidak melanggar janji. Saya janji datang jam 6 misalnya. Ya dia datang memang. Yang penting kan menepati janji. Tapi dia molor dari janjinya. Ya, janjinya jam 6, datangnya jam 6.30 misalnya, atau bahkan jam 7. Nah, makanya kadang-kadang orang itu buat janji suka tidak ditetapkan waktunya, ya supaya bisa dilanggar. Misalnya nanti saya datang habis Isya misalnya. Ya memang tidak ditetapkan karena itu adalah suatu waktu yang ya kita katakan umum ya. Habis Isya ya jam berapa? Ya bisa habis Isya itu jam 8, jam 9 dia baru datang kan begitu ya. Habis Isyanya padahal jam 7 gitu ya. Jam 9 baru datang. Ketika datang ditagih janjinya, katanya datang habis Isya. Ya ini kan habis Isya katanya. Ya memang ya kadang-kadang dalam membuat janji itu sendiri ya kita memang berniat untuk melanggarnya. Makanya ya kalau ada yang janji sama kita, kapan nih ketemunya? Ya ba'da zuhur katanya. Nah, itu sinyal ya sebenarnya ya dia tidak azam ya tidak begitu azam untuk menepati janjinya kalau dia sebutkan waktunya. Misalnya apa? Ba'da zuhur, sebutlah ba'da zuhur jam 1. Kenapa dia tidak sebut jam 1 begitu ya? Kenapa harus dikatakan ba'da zuhur yang waktunya itu kan panjang, luas ya. Nah, memang karena ada mungkin ya apa ya kita katakan keinginan memang untuk ya melanggar perjanjian itu. Nah, demikian. Atau memang dia tahu bahwa dia akan molor gitu ya, maka dia pun buat janji ba'da zuhur misalnya. Ini banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya. Makanya ada sebagian orang yang sudah paham ya kebiasaan orang lain. Nah, ini pasti molor ini. Sehingga dengan demikian semuanya jadi molor ya. Karena kebiasaan satu orang yang molor, maka yang lainnya juga molor. Misalnya dibuat perjanjian rapat jam 10 misalnya. Ya, lalu ada satu orang yang memang biasa molor, maka yang lainnya juga ikut molor. Kenapa? Paling-paling dia datang nanti jam 11 begitu. Nah, akhirnya semuanya jadi molor. Nah, demikian. Jadi ini adalah satu penyakit yang menular juga dan bisa juga menulari generasi-generasi muda kita, penerus kita, ya. Nah, demikian. Nah, sampai kapan ini berakhir? Wallahu a'lam bisawab. Ini tergantung kepada serius tidaknya ya kesungguhan kita di dalam menanamkan ya pembiasaan disiplin ini kepada anak. Maka pembiasaan ini akan ya melahirkan kedisiplinan ya kalau ya kita apa namanya melatihnya pada anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Itu yang kelima. Ya mudah-mudahan ya kita bisa menanamkan ya sifat kedisiplinan pada anak-anak kita. Yang kita mulai itu dari diri kita. Walaupun ya kita masih sering melanggarnya, ya kadang-kadang kita lupa ya dengan hal ini ya. Lalu kita kembali kepada kebiasaan kita yaitu tidak disiplin. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya mudah-mudahan ya kita dimudahkan untuk bisa menanamkan ini kepada anak-anak kita. Yang keenam, pemanfaatan waktu luang. Ya, pemanfaatan waktu luang. Nabi mengatakan dalam hadis, "Ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas as-sihhatu wal faragh." Dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengannya yaitu kesehatan dan waktu luang. Pendidikan itu sebenarnya 24 jam. Walaupun ada waktu-waktu tertentu yang memang dikhususkan untuk pendidikan, untuk
ya belajar. Namun hakikatnya belajar itu 24 jam. Artinya pendidik harus memanfaatkan waktu-waktu di luar jam belajar. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, dalam banyak kesempatan Nabi itu memberikan pelajaran kepada para sahabat justru bukan di jam belajar atau bukan di jadwal taklim. Ya, seperti Nabi berbonceng dengan Muaz lalu menyampaikan pelajaran kepada Muaz tentang hakullahi 'alal ibad wa hakul ibad 'alallah. Ya, nah itu kan tidak formal istilahnya, bukan di majelis. Bukan di majelis ilmu, ya bukan di masjid, tapi sedang berboncengan di atas kendaraan. Demikian juga ya kepada Abdullah bin Abbas, ya gulam inni u'allimuka kalimat, itu tidak di waktu formal, waktu belajar, ya waktu di majelis, tidak. Jadi Nabi sering memanfaatkan waktu-waktu luang, ya kita katakan waktu-waktu kosong untuk menyampaikan pelajaran-pelajaran. Ya kadang-kadang momen-momen seperti itu lebih membekas, ya lebih lebih menempel pada ingatan si anak daripada pelajaran di dalam kelas atau belajar yang formal, ya para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Maka seorang pendidik harus fleksibel, ya luwes di sini, ya di dalam menyampaikan pelajarannya. Ya kalau ada satu yang ingin kita sampaikan, ya ada momen ya kita menyampaikan, ya sampaikan itu. Ya janganlah nanti tunggu ada waktunya di majelis ilmu. Ya kadang-kadang nggak semua perkara harus disampaikan di majelis ilmu. Ya di jadwal belajar, tidak. Ya banyak hal-hal yang bisa kita sampaikan di luar waktu itu. Misalnya kita sedang jalan-jalan, ada waktu untuk ya menyampaikan ilmu, menyampaikan nasihat, kita bisa sampaikan itu ya di waktu-waktu luang, ya tentunya dengan melihat momennya, ya dan kondisi anak-anak kita, ya mereka siap atau mereka sedang ingin untuk mendengarkan ya pelajaran itu dari kita. Nah demikian para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Hadis tadi yaitu ni'matani maghbunun fihi makathirun minan nas, ya. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengannya, ya diantaranya adalah al-faragh, waktu luang, waktu lapang. Ini menunjukkan bahwa waktu luang itu adalah nikmat apabila kita mampu memanfaatkannya dengan baik. Namun jika tidak, ya hanya akan membawa kerugian, ya dan penyesalan di dunia maupun di akhirat. Menyesali waktu yang sudah berjalan tanpa faidah. Itu sebenarnya perkara yang patut ya kita sesali. Dan berapa banyak ya kita menyesali, ya masa-masa yang telah berlalu yang gagal kita manfaatkan dengan kebaikan, yang justru kita gunakan untuk keburukan. Ya setelah waktu itu berlalu, ya setelah waktu itu lepas dari kita, hilang dari kita, kita tidak bisa memutar waktu kembali, ya. Nah demikian. Nah maka itu adalah nikmat, ya waktu luang itu adalah nikmat. Dan ini adalah peringatan dari Nabi kita Muhammad SAW, ya terhadap orang-orang yang tertipu dengan waktunya. Dia merasa waktunya masih panjang. Padahal setiap waktu yang dilewatinya itu adalah waktu yang terbuang, waktu yang hilang, ya tidak akan kembali ya dalam hidupnya. Maka coba seorang itu berpikir, ya untuk apa dia habiskan waktu luangnya? Ya, untuk apa dia gunakan waktu lapangnya, waktu kosongnya? Nah, apa yang sudah dibuatnya? Apa yang bisa dilakukannya? Ya, untuk ya masa depannya. Ya, karena waktu kita tinggalkan itu bergantung dengan apa kita mengisinya. Ya, ada orang-orang yang berjaya mengisi waktunya dengan banyak kita katakan karya yang dia tinggalkan ya untuk manusia. Sebagaimana kata pepatah, manusia mati meninggalkan nama, yaitu karya yang telah dihasilkannya. Nah, kalau kita bertanya kepada diri kita, kira-kira apa karya yang sudah saya buat ya untuk ya manusia ya setelah saya pergi meninggalkan dunia. Ya, ada kata-kata bijak dari Syekh bin Baz
rahimahullah, miskin man tarqad dunya walam yakul lahu ya khidmatun linnas. Orang miskin atau orang yang malang, orang yang meninggalkan dunia tapi dia tidak punya sesuatu ataupun karya yang ditinggalkannya, khidmat yang dia tinggalkan untuk manusia. Nah demikian. Artinya kita tidak punya amal jariah. Ya kita tidak punya amal jariah yang itu akan menjadi aset kebaikan bagi kita walaupun kita sudah tidak hidup lagi di dunia. Ya, nah demikian. Maka kadang-kadang peluang itu ada. Ya, tapi ya kita yang lebih suka menyia-nyiakannya. Kalaulah dahulu ya para ulama berjibaku ya, karena ada kesempatan di depan mereka untuk menorehkan karya, ya seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, coba lihat karya yang telah beliau tinggalkan, khidmat yang beliau tinggalkan untuk manusia luar biasa sampai sekarang. Ya, umat Islam bahkan ya di luar kalangan Islam itu masih menikmati karya-karya beliau, mempelajari buku-buku beliau. Bukan hanya kaum muslimin ya yang menelaah karya-karya Ibnu Taimiyah, bahkan di kalangan non-muslim ya, mereka juga menelaah, menjadi bahan studi bagi mereka, mendapatkan manfaat dari buku-bukunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi kalau kita lihat ya kehidupan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah luar biasa. Boleh dikatakan tidak ada satu waktu pun yang lewat dari beliau, yang luput dari beliau. Beliau pernah terjun di medan perang. Beliau keluar masuk penjara. Beliau menulis karya-karya ilmiah, berdakwah, menyampaikan ilmu, ya, mengajarkan ilmu, ya, luar biasa. Ya, penuh hidup beliau itu dengan khidmat untuk manusia yang karyanya itu baru dicipi manusia hari ini ya. Sampai sekarang, bahkan mungkin sampai hari kiamat. Ya, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, sampai-sampai beliau, ya kita tahu sirah Ibnu Taimiyah tidak sempat menikah ya gara-gara itu. Untuk memanfaatkan waktu. Karena ada kesempatan di depan beliau, beliau harus berhadapan dengan masa ataupun zaman yang membutuhkan ya karya beliau, ya tenaga beliau, khidmat beliau. Dan itu tidak beliau sia-siakan. Nggak semua orang ya hidup di zaman seperti itu, yang zaman itu menuntut kita untuk berkhidmat ya untuk Islam dan kaum muslimin. Ya, nah demikian. Mungkin zaman beliau tidak jauh beda dengan zaman kita sekarang. Coba lihat bagaimana ya khidmat yang diberikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah ini dalam hal pemanfaatan waktu. Nah anak-anak kita juga harus kita biasakan untuk ya berkarya, ya mengasah terus keterampilan, ya menambah terus keterampilan, ya untuk ke modal ataupun kita katakan bekal dunianya, dan juga terus ya kita meningkatkan ya kita katakan kualitas ibadahnya, ya kualitas ibadahnya ini untuk bekal akhirat mereka. Nah demikian, ini harus kita terus ya ajarkan ya ataupun biasakan kepada anak-anak kita di dalam hal pemanfaatan waktu luang. Ya, maka kalau anak itu nganggur ataupun bengong itu orang tua jangan membiarkan ya kebiasaan itu pada anak. Anak biasa bengong, anak biasa ya nganggur ya, bermalas-malasan tanpa kegiatan ya, tanpa hal positif yang bisa dia lakukan. Itu nanti terbiasa dia dengan sifat malas seperti itu. Sehingga waktu-waktu yang kosong ini digunakan untuk hal-hal yang kadang-kadang anfaedah. Ya, nah demikian. Ya sebagian orang tua kadang-kadang berkompromi dengan anak mereka, yang penting mereka tidak melakukan yang buruk-buruk ya. Ya sudahlah, biar aja lah bengong di rumah kan begitu, yang nganggur, gak ada kerjaan, yang penting tidak melakukan hal-hal yang negatif ya. Ya memang satu hal yang mungkin perlu disyukuri juga, anak itu tidak jatuh dalam hal-hal yang negatif ya. Ya perbuatan-perbuatan yang negatif ya, yang kita katakan yang buruk. Itu hal yang patut disyukuri juga. Namun ya jangan stuck ya, jangan berhenti sampai di situ. Ya, karena kebiasaan menganggur itu juga tidak baik ya. Kalau itu menjadi satu kebiasaan ya,
berdiam diri, berpangku tangan, nggak tahu apa yang dibuat, ya itu rugi nanti dia, ya. Apalagi dia merasa aman, nyaman dengan kebiasaan seperti itu, ya. Nah, demikian. Maka ya coba lihat ya, dorong anak agar ya mengisi waktu luang dengan banyak aktivitas yang bermanfaat, ya. Nah, demikian. Taib. Nah, tentunya di sini berikan pengarahan yang benar, ya. Ya, bagaimana mengisi kebiasaan itu. Ya, misalnya dengan ya kita mengetahui interestnya, ketertarikannya kepada apa ya, minatnya, bakatnya ataupun keinginannya kepada apa misalnya. Itu bisa kita isi waktu dia dengan hal-hal yang diminatinya. Mana tahu itu bisa menjadi salah satu sumber rezeki baginya di kemudian hari kelak. Nah demikian. Jadi dalam hal ini ya orang tua jangan ikut bengong juga ketika melihat anaknya bengong. Ya ikut nganggur juga ketika melihat anaknya menganggur, ya. Hingga sama-sama bermalas-malasan ataupun berleha-leha ya tanpa melakukan satu kegiatan. Nah demikian ya. Maka jangan bersikap tidak acuh terhadap anak. Ya, dan juga arahkan ya kepada kebiasaan yang bermanfaat untuk mengisi waktu luangnya, ya. Nah, demikian. Nah, dalam hal ini juga kita harus ya memberikan ya waktu luang kita untuk anak. Ya, kalau bisa ya kita aktif bersamanya, kita ikut bersamanya di dalam aktivitas bersama, kan begitu ya. Nah, demikian. Ya, dan penting di sini adalah mengetahui ya minat, bakat dan ketertarikan anak ya kepada. Kadang-kadang dia punya ketertarikan kepada bidang-bidang tertentu. Misalnya apa? Dia suka bercocok tanam. Nah, waktu-waktu luang kita bisa bawa anak itu untuk bercocok tanam. Nah, di samping itu kita bisa ya memberikan pelajaran-pelajaran ya pada saat-saat ya kita katakan lapang dan luang itu. Nah, demikian ya. Nah, ya seperti sekarang ini masa-masa pandemi, banyak di rumah, ya itu perlu kegiatan yang mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat. Ya, kalau tidak ya kita akan menghabiskan waktu di hadapan gadget kita saja, ya. Nah, tidak ada sesuatu yang bisa kita hasilkan, ya. Nah, demikian. Kadang-kadang ya mengisi waktu luang itu bisa menjadi sumber inspirasi, bahkan menjadi kita katakan modal kehidupan. Banyak orang-orang yang sukses ya membangun satu usaha itu ketika dia mengisi waktu luangnya ya dengan satu aktivitas yang mungkin dia pandang ini suatu hal yang kecil ataupun yang sepele ya remeh, tapi ternyata menjadi serius begitu ya dari waktu-waktu luang ya mengisi waktu luang tadi. Nah demikian ya nggak bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik dalam yaitu dalam urusan dunianya mungkin ya. Nah demikian, wallahu alam bissawab. Taib. Kemudian yang ketujuh adalah penanaman motivasi. Nah ini harus sering-sering kita berikan kepada anak. Kadang-kadang anak itu mengalami satu masa dia mengalami penurunan ya. Ya, sedang down mentalnya mungkin, jatuh mentalnya ataupun sedang kurang semangat, kurang gairah ya. Kadang-kadang ada masa-masa futur itu ya, melanda si anak. Ya, dia kurang semangat belajar, ya dia kurang semangat ibadah, ya dia kurang semangat beraktivitas. Kadang-kadang ada masa-masa futur yang melanda manusia. Bukan hanya orang dewasa, anak-anak juga. Ya, maka orang tua harus bisa memberikan motivasi positif kepada anak. Ya, memberikan menyemangatinya, mendorongnya untuk bergairah ya. Sehingga futur ini tidak membawa dia kepada sesuatu yang negatif, yaitu apa? Dia meninggalkan ya aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, ya. Atau ya dia meninggalkan rutinitasnya yang baik, yang positif. Ya karena futur tadi. Maka terus berikan motivasi ya, suntikan semangat ya sehingga dia terlecut untuk ya bangkit ya dari futurnya ya, dari kelesuannya ya. Nah, namanya juga manusia ya, ada masa-masa bosan, jemu, futur ya, yang melanda diri mereka. Ya, kita juga demikian, maka ya, dan anak-anak juga mengalaminya, maka ya perlu suntikan motivasi dari para orang tua di sini ya.
Nah, ya dengan apa namanya ya sering ya kita katakan ya berbicara kepadanya tentang masa depan ya, ya tentang pencapaian-pencapaian yang ya target-target yang harus dicapainya ya. Nah, demikian ya atau tentang ya pengalaman-pengalaman kita ya bisa jadikan sumber ya kita katakan inspirasi dan motivasi baginya ya dan untuk meningkatkan kreativitasnya dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan hal-hal yang bermanfaat. Nah, motivasi kepada anak ini bisa berupa kata-kata maupun bahasa tubuh. Ya, dukungan bisa kita berikan baik dukungan moral maupun material ya. Bisa juga dengan memfasilitasi anak atau dengan memberikan hadiah ketika melihat atau mengetahuinya melakukan suatu kebaikan. Atau kadang-kadang anak itu butuh kompetisi, maka ikut sertakan anak ya dalam perlombaan yang positif. Ya kadang-kadang dia jenuh, kenapa? Karena dia kayaknya tidak ada kompetisi, tidak ada perlombaan yang membuat dia akhirnya jenuh, yang membuat dia stuck gitu ya. Maka dia perlu ya satu kompetisi ya untuk meningkatkan gairahnya dan meningkatkan kualitasnya. Sebagian anak mungkin dia merasa begini-begini saja, ini kurang tantangan istilahnya, hingga dia jadi futur ya. Hingga dia jadi kurang gairah, maka perlu ya kalaulah itu penyebab ya futur ataupun kurang ketidakgairahannya, maka ya kita perlu ya mencari ya kita katakan apa namanya kegiatan yang sifatnya kompetisi ya, perlombaan-perlombaan yang positif. Ya, apalagi sekarang ini banyak ya dibuat perlombaan-perlombaan ya, lomba ini, lomba itu yang positif ya, yang mungkin bisa untuk menambah gairahnya. Wah, ya sebagaimana dikatakan dengan kompetisi maka kualitas juga akan meningkat ya. Ada mutu karena ada perlombaan, ada persaingan. Kalau tidak akan melempem. Nah, begitu. Nah, ya maka itu perlu kita kasih motivasi ya dengan adanya persaingan ataupun perlombaan ya karena berlomba dalam hal kebaikan itu adalah suatu kebaikan. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Itu yang ketujuh ya. Maka orang tua jangan bosan dan jangan jemu untuk terus memberikan motivasi kepada anak-anak mereka ya. Nah, kemudian kita sampai kepada poin yang kedelapan. Nah, ini mungkin agak panjang pembahasannya yaitu tentang pemberian hukuman ya kepada anak ya. Bagaimana cara memberikan hukuman kepada anak? Karena metode pembelajaran yang terakhir adalah hukuman. Hukuman itu sebenarnya tujuannya adalah untuk pembelajaran. Ya, bukan untuk membuat si anak menderita. Apalagi tersiksa. Hukuman itu bukan untuk menyiksa, bukan tindakan balas dendam orang tua. Ya, bukan untuk melampiaskan nafsu orang tua yang marah kepada anaknya, bukan. Hukuman itu tujuannya bukan untuk itu. Hukuman yang dibolehkan kepada anak, ya tujuannya adalah untuk pendidikan. Nah, itu pun di usia-usia tertentu, ya. Misalnya usia 10 tahun ke atas. Barulah ya, anak itu ya boleh untuk diberi hukuman. Adapun 10 tahun ke bawah, mungkin dia perlu targhib, ya, dia perlu hadiah ya untuk membuat dia semangat bangkit ya dari kesalahan. Itu anak di bawah 10 tahun. Anak di atas 10 tahun perlu hukuman, tapi bagaimana hukumannya? Ya, apa yang melatar belakangi hukuman itu? Nah, ini yang perlu kita ketahui ya. Karena sifatnya hukuman terhadap anak itu adalah untuk pendidikan ya, bukan untuk pembalasan ya atau untuk kita katakan hukuman dalam arti kata memberikan ya suatu siksa ataupun azab kepada anak, bukan itu. Wallahu alam bisawab. Walaupun namanya hukuman. Nah, demikian. Taib, sampai sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita semua. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik. Syukuran jazakallahu khair kepada Ustaz yang sudah memberikan penjelasan dari pembahasan yang sangat menarik sekali di kesempatan pagi hari ini. Yang mudah-mudahan bisa kita ambil faedahnya dan tentunya kita bisa menerapkan ketika kita memberikan pendidikan kepada anak dari
yang terakhir bagaimana caranya memberikan hukuman, dan insya Allah ini akan dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang untuk materinya. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemerhati roja sekalian yang ingin bertanya. Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor layanan pesan singkat. Baik, alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi hari ini. Di antaranya penanya yang berasal dari, tidak disebutkan namanya, dari Bram Abu Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mohon pencerahannya bahwa dalam pembentukan kedisiplinan dilakukan dengan penekan-penekan tertentu, bahkan dengan punishment atau hukuman. Padahal kadang bila berlebihan maka akan tersimpan rasa tidak suka dengan pola-pola demikian, yang akhirnya menimbulkan efek tidak respect kepada kita sebagai orang tua. Adakah cara yang lebih efektif dari memberikan penekanan atau hukuman-hukuman tersebut, Ustaz? Jazakallah khair. Ya, ya kadang-kadang inilah kita ya yang sukanya instan. Maka kita memilih sesuatu yang instan untuk meraih sebuah hasil. Mau kenyang makan mie instan kan begitu ya. Semuanya serba mau instan gitu. Ya, termasuk di dalam menanamkan suatu kebiasaan. Lalu kita timpali itu dengan hukuman. Karena kita berpikir ya dengan hukuman itu dia akan terbiasa untuk melakukan atau tidak melakukan. Nah, ini ada satu pendekatan yang keliru sebenarnya. Kita akan sampai nanti pada poin ke-8 tentang pemberian hukuman. Apa itu hukuman di dalam pendidikan? Karena masih banyak yang belum tahu tentang hukuman dalam pendidikan. Yang jauh dari metode nabawiyah ya. Ya, jauh dari metode nabawiyah. Nabi itu selalu dan berupaya untuk menghindari apa yang disebut sebagai hukuman. Ya, bahkan bukan hanya kepada dalam pendidikan ya, dalam bab hudud saja. Ya, Nabi kalau ada celah untuk tidak menjatuhkan hukuman, maka Nabi berusaha untuk menempuh itu. Kecuali memang tidak ada jalan lain kecuali dengan menjatuhkan hukuman. Itu dalam bab hudud ya, yang mana memang betul-betul hukuman itu bermakna hukuman. Ya, terhadap orang yang dewasa, pelanggaran yang dia lakukannya. Nah, ini anak dalam bab pendidikan, bukan dalam bab hudud ya. Perlu dibedakan itu. Nah, ini kadang-kadang kita menghukum anak itu seperti memberikan hukuman hudud. Bayangkan itu anak gimana. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, muncullah manusia-manusia, lahirlah manusia-manusia yang sudah kenyang hukuman. Tidak takut hukuman, terbiasa dengan hukuman. Tidak malu dengan hukuman juga. Itu salah satu kita katakan dampak negatif ya kalau kita berlebih-lebihan dalam hal hukuman ini di dalam pendidikan. Akhirnya anak itu menganggap hukuman itu biasa. Udah terlalu sering dia dihukum. Karena untuk mendapatkan hukuman lagi dan hukuman lagi bukanlah suatu yang berat baginya. Akibatnya bagaimana orang yang punya mental seperti ini terhadap hukuman, tidak takut lagi terhadap, tidak malu untuk dihukum, akhirnya peraturan itu memang mudah untuk dilanggar. Karena dia tahu konsekuensinya, melanggar hukuman, melanggar peraturan pasti ada hukuman. Nah, ketika dia melihat hukuman, dia sudah biasa dihukum, nggak malu dihukum. Nah, kalaulah ya, mental seperti itu yang muncul, nah ini ya, sudah alarm tanda bahaya itu. Artinya itu adalah satu kegagalan di dalam suatu proses pendidikan. Ya, kalau anak itu nggak takut lagi dihukum, kadang-kadang di sekolah ya, dia melanggar peraturan, dihukum oleh guru, dia nggak merasa bersalah dan dia nggak merasa malu, dia nggak merasa ada terjadi suatu apa-apa, bahkan sampai dipanggil orang tuanya ke sekolah, dia juga diam-diam saja, dia macam tersenyum bangga dan berprestasi karena bisa menghadirkan orang tuanya ke sekolah begitu ya. Walaupun dalam konteks yaitu apa? Mendapatkan peringatan dari sekolah begitu. Nah, ini salah satu dampak buruk dari pemberian sanksi dan hukuman kepada anak dalam bab pendidikan, mendidik mereka ya. Ya, sehingga
ya kadang-kadang yang muncul justru hal yang kontraproduktif. Ya, nah demikian. Nah ini yang harus dihitung-hitung oleh para orang tua. Maka itu akan kita bahas secara nanti mendalam ya pada bab ke-8 ya, pembelajaran dengan pemberian hukuman. Artinya orang tua juga harus tahu hukuman itu diberikan untuk apa. Ya, dan di usia berapa? Ya, kita tahu bahwasanya Nabi hanya membolehkan hukuman terhadap anak di atas usia 10 tahun atas kesalahan yang dilakukannya. Di bawah 10 tahun ini nggak perlu dihukum. Pendekatan kepadanya bukan pendekatan hukum, sanksi, bukan. Tapi pendekatan hadiah, targhib. Maka di dalam Islam, targhib dulu baru tarhib. Ya, didahulukan targhib, ya kemudian baru tarhib. Ya, kalau masih bisa diberi motivasi, apa kita katakan motivasi dengan hadiah, dia bisa lurus, untuk apa dikasih hukuman? Kalau dia mau sholat dengan hadiah, untuk apa kita ancam dengan hukuman kalau nggak sholat? Kira-kira demikian ya, pendekatan yang kita lakukan terhadap anak. Ya, toh hukuman kepada anak gitu ya, itu bukan hukum hudud. Nah, yang kadang-kadang ya, ini membuat mental itu jadi menyimpang adalah anak itu dihukum seperti hukuman hudud ya, bayangkan. Ya, padahal itu kan dalam konteks pendidikan ya. Nah, berlebihan karena sebagian orang tua merasa berwibawa kalau bisa menghukum anak. Itu prestasi. Ya, itu menunjukkan bahwa dia tegas, bisa memberikan hukuman. Padahal ketika kita memberikan hukuman, artinya kita sudah mentok di apa namanya? Di opsi-opsi yang lain gitu. Opsi-opsi yang lain sudah mentok, itu baru yang terakhir. Maka kita katakan ya bahwa sanksi atau hukuman adalah kontrol terakhir. Ya, seandainya semua sarana dan metode pembelajaran anak itu tidak bermanfaat, yang dari 1 sampai 7 itu tidak jalan, baru yang ke-8 yaitu apa? Pemberian hukuman. Ya, nah demikian. Sehingga ya kalaupun dia dihukum akan munculkan satu rasa malu padanya karena dia dihukum. Dan dia tidak mau dihukum untuk yang kedua kali ya. Seperti itu harus lahir pada dirinya bahwa saya nggak mau dihukum untuk yang kedua kali. Tapi kalau anak itu dihukum sekali, dia minta dihukum 2 kali, 3 kali, bahkan anak itu minta supaya dihukum orang tuanya, nah ini kan mentalnya sudah rusak. Itu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Kalaulah kita lihat kenapa di negeri ini ya, terutama kita lihat, peraturan itu ada semboyan peraturan dibuat untuk dilanggar. Ya, kenapa? Kenapa muncul semboyan seperti itu? Karena manusianya sudah biasa dihukum, nggak takut lagi dengan hukuman. Ya, berhadapan dengan hukuman itu kayaknya sudah biasa. Ya, nggak ada yang perlu ditakuti, nggak ada rasa malu juga. Ya, kayak tidak terjadi sesuatu apapun, ya biasa. Nah, karena mental seperti ini yang muncul dan tumbuh, maka peraturan itu ya tidak berarti apa-apa baginya untuk dilanggar. Itu bukan suatu hal yang serius baginya. Nah, beda kalau kita bisa munculkan pada anak ya, bahwa kalau dia dihukum sekali, dia nggak akan mau dihukum untuk yang kedua kali. Bukan karena beratnya hukuman, tapi karena malu. Hati-hati ya, anak nggak boleh dihukum dengan hukuman yang berat. Ya, pembolehan memukul ya di usia 10 tahun ke atas, ya itu tidak boleh lebih dari 10 kali pukulan. Dengan kriteria pukulan yang tertentu ya, tidak menyakiti, tidak membuat malu, tidak menjatuhkan kehormatan dan lain sebagainya. Kriteria pukulan, hukuman berupa pukulan di dalam pendidikan. Dalam pendidikan ya, bukan dalam hukum, beda itu. Bukan dalam hudud. Ya, nah demikian. Ya kepada anak, bukan kepada orang dewasa. Nah, jadi memunculkan hal itu pada anak dengan hukuman, itu harus kita lihat dari hukuman yang kita berikan. Jangan anak jadi semakin berani ketika dia dihukum. Ya, dihukum keluar dari rumah, pergi dia betul-betul. Dia nggak takut, dia nggak segan, dia nggak merasa rugi ya dengan menjalani hukuman itu. Ya, kalau seperti itu, orang tua sendiri yang pusing nanti. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi berhitunglah ya, dan
kita katakan apa ya, perlu kita berhitung secara mendalam tentang pemberian hukuman ini, ya. Perlu atau tidak? Sudah tepat momennya atau belum? Ya. Apa yang akan muncul di balik hukuman itu? Jadi jangan sedikit-sedikit menghukum, nanti hukuman itu tidak berwibawa juga ya. Kalau terlalu diumbar gitu ya, sedikit-sedikit dihukum ya, kadang-kadang hukuman yang ya receh kita katakan, yang tidak menghasilkan apa-apa selain kepuasan orang tua berhasil menghukum anaknya, yang hanya sekedar itu ya, kita khawatir ya akan muncul generasi yang memang nggak takut dengan hukuman itu yang kita khawatir gitu ya, wallahu alam bisawab. Jadi sekali lagi ya, hukuman di dalam pendidikan itu bukan hukum hudud, itu adalah pendidikan ya, namanya saja disebut hukuman. Tapi ini adalah salah satu salah satu dari beberapa sejumlah metode pembelajaran. Ya, nah ini yang harus diketahui oleh para orang tua. Ya, jadi menghukum anak bukan seperti menghukum pencuri begitu ya, menghukum penjahat begitu. Ya, nanti anak terhina dengan hukuman itu dan dia akan menjauh dari kita, menjauh dari pendidiknya. Itu adalah satu kerugian apabila anak didik menjauh dari pendidiknya sendiri. Ya, wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Atas jawaban dan penjelasan Al-Ustaz. Masya Allah. Baik, untuk selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan dari Ummu Abdullah. Ya Ustaz, mohon pendapatnya dan nasihatnya. Kami memiliki dua anak. Kami memiliki anak lebih dari dua. Dan semuanya sekolah online. Sementara saya sebagai ibunya dan suami bekerja. Nah, mohon arahannya, apakah saya sebagai istri dan ibu dari anak-anak harus mengundurkan diri dari tempat kerja untuk fokus pada pendidikan anak. Jazakallah khair. Ya, ya tentunya kita semuanya memaklumi ya bahwa sudah hampir 1,5 tahun ini kita mengalami masa-masa sulit, yaitu menghadapi pandemi ya, COVID-19. Ya, keadaan memaksa ya anak-anak untuk belajar di rumah. Ya, artinya mereka perlu pembimbing ya dan pendamping di rumah ya. Ya, dan tentunya di sini orang tua mau tidak mau ya, harus menggantikan posisi guru di sekolah, ya menjadi guru dan pendamping bagi anak-anak mereka di rumah, ya. Karena nggak bisa dibiarkan gitu saja anak-anak itu tanpa pengawasan. Karena pendidikan itu perlu pengawasan, kan begitu ya. Nah, jadi ya di sini orang tua ya suka tidak suka, mau tidak mau harus berkorban ya. Ya, karena ada dua, disitulah peran ibu dan ayah, gitu, ayah dan ibu. Ya, ibu sebagai pemimpin di rumah dan pemimpin bagi anak-anak mereka di rumah. Ya, maka tugas ibu sebagai madrasah bagi anak-anak mereka di rumah ini sangat penting, apalagi masa-masa seperti sekarang ini. Baru kelihatan ya siapa ibu yang apa namanya yang baik, siapa ibu yang buruk begitu ya, siapa ibu yang sukses, siapa yang gagal gitu ya. Itu bisa dilihat hari ini itu ketika mereka menggantikan tugas dan posisi guru di sekolah. Ya, baru dilihat bagaimana kesiapan orang tua itu, terutama ibu ya di sini ya. Ya, karena ayah mungkin ya berbagi tugas dengan ibu untuk mencari nafkah. Ya, mencari nafkah. Yang itu juga bukan merupakan perkara yang mudah, apalagi hari ini kan begitu ya. Ya, maka harus berkorban lah. Ya, ibu ya, meluangkan waktunya, ya, itu adalah keuntungan baginya. Jangan hanya mengejar keuntungan, wah kalau nggak saya nggak kerja, nanti saya nggak dapat uang. Ya, keuntungan itu, rezeki itu bukan hanya uang dan uang. Ya, di sana ada rezeki yang lebih berharga. Anak-anak kita itu adalah aset masa depan, ya, bagi kita, bagi diri kita. Ya, anak soleh yang mendoakan orang tuanya, yang melakukan kebaikan yang ditanamkan oleh orang tua akan menuai hasilnya, kan begitu, dari kebaikan yang dia tanamkan kepada anak-anaknya. Itu adalah rezeki, itu adalah masa depan kita, aset akhirat bahkan, bukan hanya dunia ya. Kalau anak itu berhasil,
ya, jadi anak yang soleh, ya, orang tua ini bisa mendapatkan manfaat dunia dan akhirat. Ya, nah demikian. Itu dia harus pikirkan di situ. Jangan dia pikirkan, wah kalau saya nggak kerja nanti saya nggak dapat ini, nggak dapat itu. Ya, itu tugas mungkin tugas ayah ya sebagai pemimpin kepala keluarga, pemimpin keluarga. Ibu ya dia harus bisa jadi madrasah bagi anak-anak mereka di rumah. Ya jadi guru ya mendampingi anak-anak mereka belajar. Demikian. Ya ini kondisinya seperti itu ya, pandemi ya. Ya, ya mungkin ini salah satu hikmahnya ya, supaya kita bisa lebih dekat ya dengan anak ya mungkin ya dengan keluarga. Si ayah juga mungkin WFH ya work from home ya. Maka dia mungkin bisa ya berbagi tugas juga dengan ibu di sini ya untuk mendampingi anak-anak mereka belajar. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, syukran jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian untuk yang bertanya, Muabillah, dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan di line pesan singkat. Nah, masih pertanyaan masih dalam seputar pandemi, Ustaz. Awalnya anak-anak kami diberikan tugas harian dan mereka alhamdulillah mau mengerjakannya secara rutin. Tapi setelah masuk pandemi dan belajar secara daring pakai internet atau HP, lambat laun anak-anak sudah tidak mau lagi mengerjakan tugas rutin tersebut. Mereka seringnya kebablasan main internet, sehingga hanya di kamarnya masing-masing saja. Mohon nasihat dan solusi serta kiat-kiatnya, Ustaz. Ya, khususnya bagi anak-anak kecil ya, bocah-bocah. Kalau anaknya sudah remaja, sudah kuliah, mungkin sudah terbiasa belajar sendiri ya, mungkin sudah bisa jalan sendiri. Mereka juga mungkin sudah sampai usia rusyd ya, usia bisa mengelola harta dirinya sendiri. Beda dengan anak-anak kecil ya, bocah-bocah kecil. Apalagi 10 tahun ke bawah, basuta ya, bawah 10 tahun. Ya, nah ini tentunya peran orang tua nggak bisa diabaikan di sini ya, nggak bisa dihilangkan, ya nggak bisa dipinggirkan begitu saja. Ya bahkan peran orang tua di sini sangat besar ya, ya sangat signifikan itu terhadap perkembangan anak. Maka dampingi ya anak itu di dalam belajar. Ada kebosanan pada anak ya jelas, apalagi ya selama ini dia pergi ke sekolah, main bersama teman-temannya di sekolah, nah ini tidak bisa dilakukannya. Maka orang tua terutama ibu ya harus bisa menyiasati bagaimana anak ini tidak bosan ya dengan misalnya ada waktu luang bermain. Karena anak juga perlu waktu bermain. Nah, dalam hal ini sekolah juga pikir-pikirlah dalam memberikan tugas ya kepada anak-anak. Anak-anak ya apalagi di bawah 10 tahun. Perhatikan juga kebutuhan main mereka. Karena main itu seperti makan bagi orang dewasa mungkin ya. Bagi anak-anak, itu dunia mereka. Maka ada waktu, berikan waktu yang cukup bagi anak itu untuk bermain. Jangan rampas kebahagiaan masa kecil mereka ya dengan merampas waktu bermain mereka. Nah, mungkin jenuh dia dan perlu waktu bermain. Ya, maka ketika misalnya ya ada waktu lapang, jeda, ya ajak anak-anak itu bermain. Ya, buat kita katakan permainan-permainan yang membuat mereka bergairah. Nabi saja membiarkan Aisyah untuk bermain boneka karena Nabi paham waktu itu Aisyah masih berusia 9 tahun atau 10 tahun. Ya artinya masih anak-anak. Dia perlu waktu untuk bermain dan Nabi membiarkan Aisyah untuk bermain. Nah demikian ya. Nah, jadi ya seperti itu ya. Ada waktu bagi anak untuk bermain yang harus berikan kepada mereka. Wallahu alam bisawab. Ya, jadi kejenuhan itu bisa diatasi dengan itu ya. Nah, karena kalau diforsir terus belajar dan belajar ya nggak mampu juga otak itu untuk menghandle itu ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Nah di sini perlu kerjasama dari pihak sekolah juga ya, supaya tidak memforsir anak untuk belajar begitu ya. Walaupun dia belajar di rumah ya. Karena berhadapan dengan HP terus-menerus juga membosankan. Hingga akhirnya dia cari pelarian yaitu bermain-main HP dan lain sebagainya ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab.
Taib. Sekali lagi tadi ya tentunya orang tua di sini perannya sangat sangat penting ya dalam mendampingi anak belajar di rumah. Ya, ini kenyataan yang kita hadapi hari ini yaitu pandemi ya. Banyak mungkin nikmat yang Allah cabut, Allah angkat dengan menurunkan pandemi ini. Kita nggak bisa berangkat haji, kita nggak bisa berangkat umroh, ya, kita terbatas untuk melakukan, ya kita katakan ibadah, ya. Nah, karena pandemi ini itu satu cobaan yang Allah turunkan kepada kita, ya. Nah, maka kita ya bersabarlah dalam menjalani masa-masa pandemi seperti sekarang ini, ya. Jangan mengeluh, ya jangan apa namanya kita katakan mengaduh, ya, sehingga dengan mengeluh dan mengaduh itu yang mudah jadi berat. Hal yang mudah sebenarnya menjadi berat. Kenapa? Karena kita jalani dengan keluhan dan aduhan. Aduh, mengeluh, kan begitu ya. Yang mudah pun jadi berat itu dengan mengeluh. Maka berhentilah mengeluh, sabarlah, dan jalani itu dengan, ya kita katakan, dengan hati yang kita katakan lapang, ya karena kita berharap ya pandemi ini ya bisa segera berakhir ya. Nah demikian sehingga kehidupan kembali normal seperti sedia kala. Wallahu a'lam bishawab. Taib, para jemaah yang dimuliakan Allah, para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, ya rahimani wa rahimakumullah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim.